Silsilah kerajaan Brunei mengikut pada Batu Tarsilah, dimulai dari Awang Alak Betatar, raja pertama yang memeluk agama Islam 1368. Catatan tradisi lisan diperoleh dari syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan, Barunah, setelah rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut, yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan, Barunah, yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Asal-muasal Brunei adalah orang Minangkabau. Kemudian perkataan, Barunah, itu lama-kelamaan berubah menjadi Brunei. Di sini untuk sementara dapatlah kita simpulkan, berdasarkan syair Awang Semaun tadi, bahwa Pateh Berbai adalah pimpinan rombongan suku Sakai yang melakukan migrasi dari luar Pulau Borneo untuk mendirikan sebuah negeri. Sebagaimana umum diketahui suku Sakai menelisik sisi historis adalah sekumpulan orang Minangkabau yang melakukan migrasi ke pedalaman Riau pada abad ke-14 Masehi. Seperti halnya suku Ochu, orang Kuantan, dan orang Indragiri, suku Sakai merupakan kelompok masyarakat dari Pagaruyung yang bermigrasi ke daratan Riau berabad-abad lalu. Dari sinilah, Riau, kelompok masyarakat Sakai yang dipimpin Pateh Berbai berlayar menuju Borneo dan mendirikan sebuah pemukiman. Dari gelar yang digunakan Pateh Berbai pun sangat erat hubungannya dengan gelar bangsawan Pagaruyung yang sering menggunakan istilah Patih. Parpatih nan Sabatang contohnya, masih dalam syair Awang Semaun itu juga disebutkan, nama saudara dari Awang Alak Betatar yang mirip dengan nama yang dipakai kerajaan Minangkabau tempo dulu seperti gelar Pateh dan Damong, begitu pula gelar Pengiran Bendahara, dan Pengiran Tumenggong, Minang, Katumanggungan, sementara kedatangan masyarakat Minangkabau yang kedua, dapat dilihat dari datangnya kerabat di Raja Minangkabau yang bernama Raja Umar, pada masa pemerintahan Sultan Nasruddin, tahun 1690 sampai tahun 1710, kemudian Raja Umar yang selanjutnya dikenal dengan Dato Godam ini datang ke Brunei menyamar sebagai saudagar. Beliau merupakan keturunan Bendahara Tanjung Sungayang, Pagaruyung, ayah Dato Godam yang bernama Bendahara Harun kawin dengan seorang wanita Belanda yaitu anak Jan van Groningen yang menjabat sebagai residen Belanda di Padang. Menurut adat Minangkabau, Bendahara Harun merupakan anggota, Basa Ampek Balai, yang menjalankan administrasi kerajaan bersama-sama. Keputusan, Basa Ampek Balai, sebelum dijalankan haruslah mendapat persetujuan dari Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadat. Raja Alam merupakan penguasa kerajaan dan menguasai hukum menurut adat yang turun-temurun. Raja Ibadat adalah raja yang menguasai hukum Islam sebelum dijalankan di tengah masyarakat. Dewan, Basa Ampek Balai, tersebut terdiri dari Bendahara di Sungai Tarap, Tuan Gadang di Batipuh, Raja Indomo di Sarwaso, Angku Kadi di Padang Ganting. Dapat disimpulkan, melihat kedatangan gelombang pertama yang dipimpin Pateh Berbai sangat kental nuansa orang Sumatera, Sakai yang menurut sejarah merupakan kelompok masyarakat Pagaruyung Minangkabau, yang hijrah ke pedalaman Riau. Analisa kedua ini yang mendapatkan sinyalemen orang Brunei adalah keturunan Minang berdasarkan syair Awang Semaun tadi, yang menyebutkan nama saudara Awang Alak Betatar yang menggunakan gelar khas Pagaruyung. Kemudian gelombang kedua yakni kedatangan Raja Umar, Dato Godam. Dato Godam merupakan seorang yang bijaksana dan terdidik, serta memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga dirinya cepat dikenal di Brunei. Kehadirannya disambut baik oleh Sultan yang memerintah, yaitu Sultan Nasruddin karena dinilai memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam menjalankan pemerintahan. Sultan Brunei meminta Dato Godam menetap di Brunei dan disuruh menikah. Karena merasa berhutang budi, Sultan Nasruddin menawari Dato Godam permintaan apa saja untuk dipenuhi. Dato Godam kemudian menyatakan keinginannya mempersunting anak Pengiran Tumenggong Pengiran Abdul Qadir yang menjadi istri ketiga Sultan. Permintaan tersebut dikabulkan Sultan. Bersama perempuan bernama Tandang Sari inilah, Dato Godam kemudian mendapatkan dua anak yaitu Mantri Uban dan Mantri Putih. Dato Godam berjasa menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada waktu itu sehingga beliau semakin disukai Sultan. Apa yang dilakukannya tidak lepas dari pengalamannya di kerajaan Minangkabau. Atas permintaan ayahnya Bendahara Harun, Dato Godam bermaksud meninggalkan Brunei untuk kembali ke Minangkabau dengan membawa anaknya, Mantri Uban, nama sebenarnya Abdul Rahman.
Dengan berat hati Sultan Nasruddin memberi izin dengan syarat agar anak keduanya, Mantri Putih tetap tinggal di Brunei sebagai cikal bakal administrator pemerintahan dan diharapkan memiliki loyalitas yang tinggi kepada Sultan sebagaimana yang telah ditunjukkan Dato' Godam. Di samping itu, Sultan Nasruddin berjanji akan menganugerahkan keistimewaan kepada anak cucu Dato' Godam sebagai keturunan bangsawan sebagaimana di Minangkabau. Keturunan inilah yang sekarang disebut Awang-Awang Damit, dan dipilih oleh para Sultan Brunei untuk dianugerahi gelar Mantri, yaitu pembesar negara yang turun-temurun. Sampai saat ini masih banyak kosakata Brunei yang mirip dengan bahasa Minang, seperti Inda, Brunei, Indak, Minang, Kalat Mata, Brunei, Kalok Mato, Ngantuk, Minang, Banar, Brunei, Bana, Minang, Basuh, Brunei, Basuah, Minang, Hampir, Brunei, Dekat, dalam Melayu Standar, Hampia, Minang, Nini, Brunei, Datok sama dengan Melayu Standar, Niniak, Minang, Bulih, Brunei, Buliah, Minang. Dan banyak lagi lainnya tidak bisa dimasukkan satu persatu. Intinya, melihat fakta sejarah yang bermula dari Awang Alak Betatar atau kemudian Pateh Berbai beserta rombongan sakainya mendirikan suatu pemukiman yang disebut Barunah, Brunei sampai pada kedatangan Raja Umar, Dato' Godam, Brunei sangat erat kaitannya dengan Minangkabau. Analisa ini mungkin merujuk pada kebenaran atau tidak, semua ada kemungkinan. Pasal sejarah Brunei di kalangan ahli sejarah maupun masyarakat Brunei mereka selalu merujuk kepada syair Awang Semaun yang diceritakan sejarah awal bangsa Brunei dimulai kira-kira pada abad ke-14 Masehi. Sedangkan kami masyarakat Minang mengkaji asal-usul sejarah bangsa kami dari kitab Tambo, yang lebih kuno lagi tarikh sejarahnya dari syair Awang Semaun. Dalam kitab Tambo sendiri nenek moyang bangsa Minang diceritakan adalah Iskandar Zulkarnain. Dalam Tambo pun tidak dijelaskan ini Zulkarnain siapa, apakah Iskandar Zulkarnain yang disebutkan di Al-Quran, atau Iskandar Zulkarnain lain lagi kami tidak tahu. Namun mengenai indikasi bahwa masyarakat Brunei merupakan keturunan Minang, rasa sangat besar kemungkinannya. Merujuk riwayat syair Awang Semaun yang mengatakan Pateh Berbai, Sultan Ahmad memimpin rombongan kaum Sakai yang mencari lahan baru untuk mendirikan sebuah negeri sangat meyakinkan. Sebagaimana diketahui sepanjang sejarah Nusantara tidak diketahui suku Sakai lain, melainkan yang mendiami pedalaman Riau keturunan Minang zaman Pagaruyung. Kalaupun mungkin ada suku Sakai dari Champa ini juga mesti dilakukan penelitian sejarah.